Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan para kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Dewi Paruliansah dengan NPM 1111201015. Kedua, Muhammad Faru Rozi dengan NPM 1111201017. Dan yang terakhir, Octavianus Ekaristus Langga dengan NPM 1111201054. Nah, baik, kami dari kelompok 12 telah melakukan diskusi terkait ide-ide mengenai bisnis dengan berbasis teknologi yang kira-kira bisa diterapkan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Ide-ide tersebut diantaranya yang pertama, pertanian elektronik, yang kedua, distribusi pertanian berbasis APP, dan yang ketiga, APP makanan sisa, keempat, APP pekerjaan sampingan, yang kelima, perusahaan daur ulang sampah, yang keenam, desain interior, yang ketujuh, desain case handphone, yang ke-8, usaha roti dan kue, yang ke-9, jasa digital marketing, yang 10, bisnis dropship atau penghubung antara penjual dan pembeli barang, 11, APP thrifting, yang ke-12, towing online, dan yang terakhir ke-13, produk custom desain sendiri atau editing. Pemilihan ide-ide. Dari 13 ide yang sudah kami tentukan bersama-sama, 4 diantaranya merupakan ide yang menurut kami adalah ide terbaik dan cukup berpotensi untuk bisa dijalankan. 4 ide tersebut yaitu, yang pertama, pertanian elektronik, di mana pertanian yang digerakkan oleh mesin dan robot-robot secara otomatis. Ide yang kedua, distribusi berbasis aplikasi, di mana aplikasi tempat berjual beli hasil pertanian. Ketiga, aplikasi produk custom, di mana aplikasi yang memudahkan seseorang terutama dalam editingnya untuk membuat produk custom. Dan ide yang terakhir, yang keempat, APP makanan sisa, di mana berbagai makanan sisa layak makan melalui aplikasi. Hasil akhir pemilihan ide. Setelah melakukan pemilihan secara mendalam, kami menentukan bahwa ide yang terbaik adalah aplikasi distribusi pertanian berbasis aplikasi. Aplikasi pertanian. Aplikasi distribusi pertanian ini merupakan aplikasi jual beli khusus untuk hasil pertanian, yang nantinya para petani bisa menjual hasil tani mereka ke aplikasi ini. Biasanya para petani menjual hasil tani mereka ke tengkulak dengan harga yang relatif rendah. Dengan aplikasi ini, mereka bisa menjual hasil tani mereka sesuai dengan kualitas produksi dengan harga jual yang mereka mau, sehingga para petani bisa lebih dapat keuntungan yang lebih besar. Cara kerja dari aplikasi ini mirip dengan aplikasi jual beli online yang ada pada saat ini beredar. Hanya saja di aplikasi ini hanya menyediakan produk berupa sayuran dan buah-buahan saja. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, pengiriman langsung di hari yang sama agar menjaga kesegaran produk. Yang kedua, produk langsung dari petani sehingga masih segar. Yang ketiga, harga yang murah karena langsung dari petaninya. Dan yang terakhir, keempat, disediakan fitur booking untuk memudahkan pembeli tanpa harus takut kehabisan stok. Kekurangan, yang pertama, hanya menyediakan produk hasil pertanian dan perkebunan. Yang kedua, membutuhkan waktu pengiriman. Dan ketiga, karena berbasis aplikasi, sebagai orang mungkin kesulitan dalam memesan. Terakhir, pembeli tidak dapat melihat produk secara langsung pada saat pemesan. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah, di zaman yang sudah serba digital ini, hampir semua hal bisa dilakukan, bahkan sampai memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah bisa dilakukan hanya melalui handphone saja. Maka dengan mengikuti perkembangan berbagai hal, perkembangan zaman masyarakat bisa
jadi lebih mudah dalam melakukan berbagai hal. Contohnya dalam jual beli melalui aplikasi jual beli hasil pertanian ini. Dengan aplikasi distribusi pertanian ini, diharapkan dapat memajukan kesejahteraan para petani dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Terima kasih, itu saja hasil diskusi dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.